Saya beritahukan di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, itu pasal 6 yang menyatakan bahwa bukti itu harus dapat diakses. Ya. Satu. Bukan Pak, tadi pertanyaan artinya, Mas Roy tadi kan apakah hasil BAP di print itu bisa ya, jadi alat sebenarnya bukti? begini. Itu bukan hasil BAP, ini dengar aja gak bisa. Gimana orang ini? Ya mengartikan pertanyaannya gak bisa jadi ahli. Ya repot ini, parah ini. Agak sopan Mas Roy. Parah, bukan gak sopan. Saya berhak loh. Karena Pak Anda itu digunakan sebagai ahli. Anda memojokkan saya. Saya harus mengkritik karena Anda gak sesuai dengan undang-undang. Bukan. Saya pernah memojokkan. Parah itu malah. Waduh, parah pengetahuan kalau kayak gini nih. Parah ini. Coba perhatikan. Satu, pasal 6 ini exactly ya. Harus bisa diakses. Kedua, secara menyeluruh. Ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Itu bunyinya. Yes. Apakah flash disk bisa diakses? Apakah screenshot bisa diakses? Ini mereka bukti-buktinya flash disk, Bentar. screenshot. Flash disk bisa diakses, bisa dong masuk USB. Tidak bisa akses kan harus pakai jaringan internet. Maksudnya gimana? Harus pakai jaringan internet. Maksudnya gimana akses tuh? Akses maksudnya bisa dimasukkan ke dalam web misalnya. Internet. Nah. Ini undang-undang IT. Oke, enggak supaya paham semua. Bisa diakses tuh maksudnya seperti apa? Jadi, kalau kemudian diupload ya bisa diakses. Bukan begitu. Maksudnya dalam undang-undang IT itu yang maksud diakses itu menggunakan jaringan. Yes. Jaringan internet. Oke. Seharusnya orang yang melapor itu pada waktu dia itu menemukan di laptopnya, ya laptopnya itu yang harus disita. Ya. Oh, nggak bisa bukti fisik bisa. maksudnya. Oke. Pak, maksud saya begini, bisa diakses maksudnya karena ini terkait dengan ITE, maka harus berupa dokumen elektronik. Bukan akses keluar masuk jalan. Iya. Ini akses Maka internet. harus berupa dokumen elektronik, bukan berupa dokumen fisik, apalagi fotokopi tadi. Oke. Iya, Tuh, oke. saya dong. Ya, paham. Oke. Saya. Sering sidang di situ poinnya. Iya. Dan dapat dipertanggungjawabkan maksudnya apa? Ada jawaban, silakan. Dapat dipertanggungjawabkan itu sudah di laboratorium. Kalau terkait dengan ITE, maka harus dokumen elektronik yang bisa diakses. Nggak bisa print out, copy. Ya dia kan memberitahu Mas Aiman. Jadi ya sudah saya dengar, ya sudah, nggak perlu Oke. saya jawab. Ya, Saya Tapi memberitahu, beda bukan pemahaman. bertanya. Oke, Ya. saya ya. Silakan. Gini, saya ingin menghargai Prof. RD ya, dan karena itu saya mau menyampaikan hal-hal yang barangkali sedikit kontra argumen, bukan kontra argumen tapi pelengkap. Begini, tadi kan dikatakan bahwa pemaaf dari pasal 310 yang sekarang 433 itu adalah kalau itu untuk kepentingan publik atau membela diri. Membela diri nggak mungkin lah Mas Roy ya. Tapi kalau kita bicara public interest, maka kan harus ada ukurannya. Nah ukurannya itu ada tiga bahkan. Satu, Undang-Undang KIP pasal 18 ayat 2 bahwa kalau sebuah dokumen pendidikan ijazah itu digunakan untuk jabatan publik, maka dia menjadi dokumen publik. Jadi menjadi public domain. Kalau dia public domain, maka everybody can access it, ya kan? Karena sudah jadi public domain. Yang kedua adalah putusan KIP. Komisi Informasi Pusat yang mengatakan bahwa informasi ijazah Pak Jokowi itu adalah informasi publik. Maka dia menjadi public domain juga. Kalau sudah dokumen publik, maka everybody can access, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kita bicara tentang hal yang sifatnya sosiologis lah, ya. Kira-kira rakyat bersuara ini berjilid-jilid bicara tentang dokumen ijazah Pak Jokowi itu for the public interest atau for the private interest? Untuk kepentingannya MNC Group agar mendapatkan iklan banyak atau untuk kepentingannya publik? Kalau saya jawab, kalau untuk mendapatkan banyak bukan tiap minggu lagi, tiap hari gitu. Nah, ini itu kan kita saja sudah menunggu menjawab. kalau ada isu yang memang layak untuk dijadikan Iya, angle. makanya itu saja sudah menjawab. Tiga hal itu menjawab bahwa ini for the public interest. Itu satu. Yang kedua adalah mengenai yang 32 dan 35, 32 ayat 1. Kan tadi dikatakan bahwa ini adalah bukan delik aduan, tapi delik umum. Oke, saya ambil pendapat itu. Dan itu cocok sesuai dengan apa yang dijawab oleh jaksa ketika menjawab eksepsi dari timnya Dr. Tifa. Oke? Karena pada waktu itu tim Dr. Tifa itu mengargumentasikan pasal 79 ayat 4 KUHP. Kalau ada pencabutan LP, laporan polisi, maka semuanya hapus. Kan begitu? Kata jaksa, itu hanya berlaku untuk delik aduan. Kalau delik umum, kami tidak kehilangan hak untuk menuntut. Kan begitu? Maka
saya ingin mengatakan Rismond nggak berhak untuk restoratif justice karena dia ancaman hukumannya 5 tahun ke atas juga. Dia juga kena pasal 32 ayat 1 dan 35. Catat itu. Ya. Jadi sebagai profesor Anda harus jujur itu mengatakan itu bahwa Rismond pun tidak berhak untuk mendapatkan restoratif justice karena pasalnya sama 32 ayat 1 dan 35. Anda harus jujur. Kemudian saya sih ingin ya. Oh, soal kumulatif saya itu sudah tahu, bukan nggak tahu. Cuman cara menuliskannya itu akan harus ujungnya dan atau harusnya kan, sehingga orang tahu ini kumulatif atau alternatif. Kemudian saya sih ingin sebenarnya ditayangkan Pak Kasmujo kalau ada. Saya minta. Saya hanya ingin membuktikan betapa kebohongan itu nyata, tapi kemudian kita menutupkan mata. Bagaimana mungkin ada orang ya? Saya puluhan tahun, 30 tahun yang lalu, saya masih ingat dosen pembimbing saya itu siapa. Jadi kalau dia mengatakan, ini Pak Kasmujo ini dosen pembimbing saya, galak orangnya, bolak-balik. Saya ingat betul, sama begitu. Lalu Rismond datangi Pak Kasmujo, saya Rismond Pak, ya kan? Datangi. Poinnya apa di sini? Poinnya adalah, ya, dari satu momen itu saja, jelas orang ini nggak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan saya ingat betul dosen pembimbing saya ini galak orangnya. Saya bimbingan bolak-balik. Tiba-tiba sekarang dia bantah. Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing saya. Dan Pak Kasmujo sendiri mengatakan saya juga bukan dosen pembimbing. Nah dari satu momen itu saja kelihatan betul betapa kebohongan itu nyata. Bayangkan, tapi kan masalahnya kan Anda kan punya kepentingan semua untuk menutupi itu. Kita ngomong apa adanya. Kalau ada ya, tolong di setel lagi tuh omongan Pak Kasmujo. Ada? Nah, oh bukan yang ini. Bukan. Sama yang OVA ya. Bukan yang Mas ini. Aiman. Ya, Ova nanti Ya coba saya silakan. sampaikan. OVA juga boleh. Bukan yang ini. Audionya ada juga. Ya. Dan Ini ada yang menarik di Ya. video ini. Itu. Jokowi Yang di acara datang, itu. ada stafnya bawa tas besar, isi apa, tas kertas. Kemudian alhamdulillah Pak Kasmujo mungkin tidak bersedia menerima itu, tasnya dibawa pulang lagi. Tadi ya, video Pak Kasmujo tadi. Tadi menyinggung tentang eksepsi, yang mana kita sekarang bukan eksepsi, dikatakan perlawanan. Ya. Dr. Tifa dengan tegas waktu itu mulai di kejaksaan ditanya apakah mau restorasi justice, jawabannya tidak. Apakah mau damai, minta maaf, jawabannya dengan tegas tidak. Saya mau melawan. Itu di kejaksaan maupun di pengadilan. Makanya dikatakan takut apa, wah itu sudah salah orang udah gitu. Kemudian tadi salah satu perlawanan kita itu yaitu masalah tadi itu, masalah pencabutan laporan di dalam restorasi justice. Yang mana mekanismenya jelas pasal 79 ayat 4 itu sebelum setelah ini perdamaian dan sebagainya ya kan, itu ditandatangani, disepakati, sebelum ke SP3 maka harus ada pencabutan laporan. Itu kita singgung. Ada pencabutan laporan. Dan pencabutan laporan itu namanya laporan itu kan dengan nomor laporannya. Jangankan orangnya, konsiderannya pun tercabut di situ. Bukan mengatakan pencabutan untuk berapa orang, nggak ada. Lah, itu dijawab di tanggapan jaksa mengatakan bahwa itu adalah subjektif individual. Saya nggak menemukan itu, baik di KUHP, KUHP, ada kata-kata ini dasarnya adalah subjektif individual. Ini kan sudah mengarang istilahnya, ngarang-ngarang supaya ini bisa itu diantaranya. Kemudian salah satu diantaranya yaitu apa yang kita namakan kompetensi relatif, bahwa Pengadilan Jakarta Timur, PN Timur, itu tidak berwenang. Kenapa demikian? Agak satu keanehan ya. Kenapa saya katakan keanehan? Peristiwanya itu dikatakan di Jakarta Pusat. Bahkan tanggal 2 Januari 2025 di Tanah Abang, di tempatnya apa namanya? Bang Egy Sujana. Padahal Tifa itu belum kenal. Tanggal itu belum kenal. Nggak ada Tifa, nggak ada Bang Roy di situ. Bahkan kenalnya itu pada waktu ke Jogja, itu belum kenal. Itu pun ada di penetapan tersangka Bu Tifa. Lokusnya adalah di Tanah Abang. Tempusnya di situ dituliskan tanggal 22 Januari
2025. Ini salah satu ya. Nah, kemudian saya katakan kenapa demikian? Ketentuannya yang mana kenapa di Pengadilan Jakarta Timur itu karena ada surat ketetapan dari Ketua Mahkamah Agung nomor 114 tahun 2026. Tapi itu tidak begitu saja. Bayangkan peristiwanya satu di Jakarta Pusat, yang kedua dikatakan di Jakarta Selatan. Lah kok sidangnya di Jakarta Timur? Bahkan dikatakan untuk persidangan Roy Suryo dan kawan-kawan itu di Jakarta Timur. Tapi faktanya kan Roy Suryo bukan di Jakarta Timur sidang kemarin, tapi di Jakarta Selatan.